Malam hari, mereka semua tengah menikmati waktu istirahatnya. Kali ini, Hachan menyetujui untuk tinggal bersama kepala desa. Ia juga menanyakan apakah Goku benar-benar akan meninggalkan desa Jingle. Goku mengatakan jika ia harus kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari bola naga kenang-kenangan kakeknya. Karena malam sudah semakin larut, Ibu Suno meminta mereka untuk tinggal dan kembali melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sementara, kepala desa meminta Hachan agar tinggal malam itu menemani Goku. Sedangkan dirinya akan kembali terlebih dahulu untuk menemui keluarganya, mengingat waktu sudah berlalu cukup lama semenjak ia pergi meninggalkan desa. Setelah saling berpamitan, mereka menghabiskan malam bersama-sama. Di sana, Suno dan juga Hachan menanyakan mengenai Bulma kepada Goku. Goku mengatakan jika sebenarnya ia sendiri tidak mengetahui tempat tinggal Bulma. Hanya saja, Bulma pernah mengatakan jika ia tinggal di Metro Barat. Karenanya, ia menanyakan lokasinya kepada Suno. Hachan yang mendengar itu menanyakan mengenai kendaraan yang akan Goku gunakan untuk pergi ke tempat tujuannya. Mengingat Metro Barat yang memiliki jarak cukup jauh dari lokasi mereka saat ini. Goku menjawab jika ia akan pergi dengan berjalan kaki. Tentu saja, Suno sangat terkejut. Meski sebenarnya mereka tidak mempunyai pilihan. Mengingat kendaraan yang Goku tumpangi sebelumnya telah rusak. Karena itu, ia berjanji akan membekali Goku dengan makanan yang cukup. Setelah semuanya, mereka perlahan mulai terlelap, seiring malam yang semakin larut. Hal itu juga pertama kalinya bagi Hachan menghabiskan malamnya di sebuah tempat tidur, meski sebenarnya ia tidak bisa merasakan apapun. Malam itu membuatnya sangat senang. Di pagi hari, Goku yang sudah bersiap dengan perbekalannya berpamitan dengan warga desa. Sebelum itu, salah satu warga bertanya setelah sebelumnya mendengar Goku mengatakan mengenai Kinton. Kepala desa juga mengatakan jika dahulunya ia sering melihat beberapa di antara mereka. Namun, hanya orang-orang berhati murni yang bisa menggunakannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi dari mereka yang pernah melihat keberadaannya. Namun, Goku mengatakan jika Kinton miliknya sudah menghilang. Mendengar itu, warga desa mengatakan jika Kinton bukanlah sesuatu yang bisa meninggal dan meminta Goku untuk mencoba kembali memanggilnya. Benar saja, tidak lama dari itu Kinton benar-benar datang. Hal itu membuat Goku sangat senang. Setelah semuanya, Goku berpamitan dan segera pergi menuju Metro Barat. Di perjalanan, Goku melihat sebuah pelangi yang ia anggap teman sepermainan Kinton. Setelah memasuki kawasan perairan yang cukup hangat, ia melepaskan mantel penghangatnya dan terbang bersama sekelompok burung camar di atas permukaan air. Sementara di markas pusat, tentara Red Ribbon mengawasi pergerakan Goku. Melalui sinyal Dragon Ball yang diproyeksikan radar mereka, mereka cukup keheranan melihat pergerakan Goku yang terbilang sangat cepat. Sesampainya di Metro Barat, Goku mendapati sesuatu yang asing baginya. Selain banyak sekali manusia, ia juga melihat benda aneh yang berlalu lalang dan berterbangan di atas bangunan yang sangat tinggi. Karena itu, Goku merasa heran mengenai Bulma yang bisa tinggal di tempat semacam itu. Setelahnya, ia meminta Kinton untuk meninggalkannya di sana dan berencana untuk mencari Bulma sendirian. Di perjalanannya, Goku mendapati sebuah mobil yang hampir saja menabraknya karena berjalan begitu saja di tengah lalu lintas. Namun, Goku mengabaikan ucapan pengendara yang mengingatkannya dengan mengajukan pertanyaan mengenai keberadaan Bulma. Karenanya, hal itu menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Tidak mendapatkan jawaban, Goku menganggap mereka tengah terburu-buru. Melihat dari respon yang mereka berikan, bahkan setelah bertanya kepada pejalan kaki, malah membuatnya semakin bingung. Sampai ia menghentikan kendaraan yang melintas untuk kembali bertanya. Namun, karena kendaraan yang ia hentikan merupakan angkutan umum, tentu saja menganggapnya sebagai calon penumpang.
yang dengan segera memintanya memasuki mobil. Goku yang tidak mengerti menganggap orang tersebut menawarinya tumpangan, sampai supir taksi tersebut menurunkannya di tengah perjalanan. Setelah sebelumnya menanyakan mengenai tujuan perjalanannya. Terlebih, Goku yang tidak membawa alat transaksi dan bahkan sama sekali tidak mengetahuinya. Karena itu, Goku menyimpulkan jika di tempat tersebut memerlukan sesuatu yang disebut uang agar bisa berkunjung ke rumah orang lain. Di perjalanan, Goku melihat sekumpulan orang-orang yang tengah mengerumuni sesuatu. Setelah melihatnya lebih dekat, ia mendapati beberapa orang tengah mengadakan pertunjukan seni bela diri jalanan. Terlihat, salah satu dari peserta cukup mendominasi pertandingan. Setelah memenangkan pertandingannya, orang tersebut kembali membuka tantangannya agar bisa bertanding melawan dirinya dan mendapatkan hadiah sebesar 100 juta Jenny. Setelah cukup lama, tidak ada di antara mereka yang menjawab tantangannya. Karena itu, pria tersebut mengucapkan tantangannya kembali, berikut nominal uang yang menjadi hadiahnya. Mendengar pria tersebut mengatakan mengenai uang, kali ini Goku meresponnya. Terlebih, ia melihatnya seperti layaknya turnamen Tenkaichi. Tentu saja, hal tersebut menjadi bahan hiburan bagi penonton. Bahkan, pria yang menjadi lawannya juga menganggap hal yang sama. Sampai ia membebaskan biaya yang seharusnya diberikan si penerima tantangan di awal pertandingan, sebesar 10 juta Jenny. Karena itu, Goku berterima kasih dan berjanji akan melakukannya tidak terlalu keras, yang tentu saja membuat orang-orang semakin mentertawakannya. Satu pukulan dari Goku membuatnya hampir kehilangan napas. Bahkan orang-orang yang berada di sana sekalipun tidak bisa melihatnya dengan jelas, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi penonton yang berubah, pria tersebut dengan cepat berakting seolah tidak terlalu merasakannya. Namun, Goku kembali memukulinya. Kali ini, satu tendangan mengenai dagunya. Goku sudah tidak sabar lagi mendengar kemenangannya dan segera mendapat uang hadiah yang dijanjikan. Hal itu membuat lawannya sangat marah dan tidak lagi bisa mengontrol dirinya. Namun tetap saja, semua serangannya tidak ada yang berhasil mengenai Goku. Sampai ia mengatakan kekalahannya setelah Goku dengan sengaja menghantamkan kakinya ke samping tembok di dekatnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Goku segera bergegas membawa uang hadiahnya. Dengan jumlah yang cukup banyak dan hanya dikemas begitu saja, hal itu menarik perhatian beberapa bandit jalanan. Terlebih, mereka melihat Goku hanya seorang anak kecil, yang tentu saja dengan mudah bisa mereka kelabui. Setelah mengajak Goku ke dalam sebuah lorong, di tempat itu Goku menanyakan apakah dirinya akan diberikan sesuatu. Namun mereka mentertawakan ucapannya, dan meminta untuk segera memberikan semua uang yang dibawa Goku. Mendengar itu, Goku kembali menanyakan apakah mereka akan memberitahukan di mana rumah Bulma. Goku yang semakin banyak bertanya, membuat para bandit kesal dan mengarahkan senjatanya. Karena wajahnya yang terlalu dekat, Goku memberikan sentuhannya, membuat bandit itu terhempas cukup keras. Karena ketakutan, salah satu temannya menyarankan Goku untuk menanyakan hal tersebut kepada petugas kepolisian. Mendapatkan saran, Goku segera bergegas dan mencari seseorang yang bernama polisi. Setelah mencoba bertanya kepada pejalan kaki, ia berhasil mendapati seorang polisi yang bertugas mengatur lalu lintas. Setelah berterima kasih dan memberikan semua uangnya, Goku menemui polisi tersebut dan segera menanyakan mengenai Bulma. Meski polisi tersebut sempat kesulitan, karena Goku yang bahkan tidak mengetahui alamatnya dengan benar. Goku berinisiatif untuk menggambarkan sketsa wajah Bulma. Melihat semangat dari anak kecil tersebut, polisi itu bersimpati dan mencoba mencari identitasnya melalui jaringan komputer. Meski sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan bagi warga sipil. Di sana, ia menemukan beberapa identitas dengan nama yang serupa. Setelah menunjukkannya kepada Goku, barulah ia dapat memastikan. Mengetahui jika orang yang tengah dicari anak tersebut merupakan seseorang yang cukup penting, yang mana merupakan anak dari pemilik perusahaan kapsul, membuatnya sempat terkejut. Ditambah, lokasinya yang cukup jauh membuatnya berinisiatif untuk mengantarkannya secara langsung. Namun, Goku mengatakan jika dirinya sudah tidak memiliki uang.
Hal itu membuat polisi tersebut sedikit marah dan mengira jika Goku menganggapnya polisi korup. Di perjalanannya, polisi tersebut juga menanyakan apakah dirinya benar-benar merupakan kenalan Bulma, yang mana mengingat seharusnya ia merupakan seseorang dengan identitas yang cukup penting. Sesampainya di rumah Bulma, Goku mencoba memanggilnya dengan berteriak. Karena itu, polisi tersebut mengatakan jika mereka hanya perlu menggunakan interfon. Setelah mencoba, sistem tersebut merespon dan mengatakan jika Bulma tengah berada di sekolah. Membuat Goku sangat bingung melihat Pak Polisi tengah berbicara dengan sebuah tiang. Goku mengatakan jika dirinya akan menunggu Bulma dan tidak masalah jika Pak Polisi meninggalkannya di sana. Hanya saja, Pak Polisi mengatakan jika dirinya tidak bisa melakukan hal itu, mengingat bahkan ia sama sekali tidak mengenal Goku, yang sewaktu-waktu bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan. Meski Goku mengatakan jika dirinya bukanlah orang jahat. Di tengah itu, Goku mengatakan jika dirinya bisa mencium kehadiran Bulma. Benar saja, tidak berselang lama, Bulma benar-benar tiba di sana dengan kendaraan pribadinya. Melihat yang berada di depannya adalah Goku, Bulma merasa sangat senang. Ia tidak mengira sebelumnya jika Goku akan bisa sampai ke tempat tinggalnya dengan mudah. Goku mengatakan jika semua itu berkat bantuan dari seseorang yang bernama Pak Polisi. Setelah menjelaskan tujuannya, Bulma mempersilahkan Goku untuk masuk terlebih dahulu dan memperbaiki radar Dragon Ball di ruangan tempat ia bekerja. Sementara, polisi tersebut masih tidak menyangka jika gadis yang dilihatnya benar-benar anak dari pemilik perusahaan kapsul. Ditambah, ia yang semakin bingung setelah mencoba mengendus bau tubuh seperti yang dilakukan Goku sebelumnya. Ia juga mengatakan jika skuter miliknya sedikit rusak dan mungkin saja bisa Bulma perbaiki. Tiba di dalam ruangan, mereka disambut sebuah robot pelayan. Bulma menanyakan mengenai keberadaan ayahnya. Hal itu membuat Goku semakin heran. Ditambah, di lantai 1 mereka mendapati sebuah ruangan ekosistem buatan yang hampir menyerupai aslinya. Bulma mengatakan jika ruangan tersebut diciptakan untuk menampung berbagai jenis hewan yang sudah dibuang ataupun terpisah dari kelompoknya. Sampai mereka bertemu dengan ayah Bulma, di mana sebelumnya Bulma pernah menceritakan mengenai Goku kepadanya. Meski ia sempat salah mengenalinya dan membuat polisi tersebut meragukan kebenaran identitasnya. Setelah semuanya, Bulma meminta ayahnya untuk memperbaiki skuter milik polisi tersebut. Sementara dirinya akan pergi ke lantai atas bersama Goku. Selesai memperbaiki radar Dragon Ball, Bulma melihat jika sejauh ini Goku hanya berhasil mengumpulkan 2 buah bola naga. Karena itu, ia meminta Goku untuk bisa membujuknya agar bisa menemani perjalanannya. Namun, Goku menolaknya dan mengatakan jika Bulma hanya akan memperlambat perjalanan. Terlebih, ia yang juga tidak bisa bersama Kinton. Akan tetapi, kali ini Bulma mengatakan jika dirinya bisa melakukannya. Mendengar itu, Goku menanyakan apakah sekarang Bulma telah menjadi orang baik. Meski sedikit kesal, Bulma menjelaskan jika dirinya telah menciptakan sebuah alat yang memungkinkannya bisa memanipulasi ukuran tubuh ke dalam bentuk yang lebih kecil. Dengan begitu, Goku dengan mudah bisa membawanya bersama Kinton. Tidak berselang lama, Goku disapa Ibu Bulma yang datang menawarinya minuman beralkohol. Goku-chan, osake demo meshagare. Di tengah itu, Goku menanyakan mengenai Yamcha dan juga Ulong. Yamcha-chan to Bulma-chan. Sementara di markas pusat, pasukan Red Ribbon baru saja mendapati gambaran dari musuh yang tengah mereka hadapi, serta sedikit informasi mengenai lawannya
yang bahkan mampu mengalahkan unit Silver dan White seorang diri. Setelah mendapat lokasi detailnya, mereka mengirimkan seorang pencuri profesional bernama Husky, yang dikatakan tidak pernah sekalipun mengalami kegagalan dalam setiap misinya. Tentu saja dengan imbalan yang cukup besar. ハスキーにドラゴンボールを奪い取るよう Di kota, kedua bandit yang sebelumnya membegal Goku mendapati Husky yang sudah berada di sana dengan mengarahkan senjatanya. Dan meminta mereka berdua agar membantunya mendapati Goku. 相変わらずしけた面だな。 Goku yang tengah bersama Bulma kembali menanyakan mengenai Yamcha. Di tengah itu, pembicaraan mereka terpotong dengan suara teriakan dari orang-orang yang tengah mencari Yamcha. Ibu Bulma mengatakan jika mereka berasal dari Yamcha Fans Club, yang setiap harinya selalu mendatangi rumah mereka dan meminta agar bisa bertemu dengan Yamcha. Meski Goku dan Bulma sudah mengatakan jika Yamcha tidak berada di sana, hal itu tidak bisa menghentikan mereka. Karena Bulma tidak bisa menahannya lebih lama, ditambah ibunya yang terus memprovokasi mengenai hubungan mereka, ia mengajak Goku untuk bergegas. Bahkan, ayah Bulma yang menyapanya juga mendapatkan imbas. どっか行っちゃ悪いっての。反抗期じゃね Polisi yang masih berada di sana kembali dibuat terkejut dengan kendaraan yang dipanggil Goku dan juga alat yang dikembangkan Bulma. Ditambah dengan teknologi yang diterapkan di dalam skuter miliknya. Setelah semuanya, Goku dan Bulma menikmati perjalanan mereka. Hingga mereka sampai di sebuah taman wisata. Bulma mengatakan jika tempat tersebut hanya bisa dikunjungi di hari tertentu. Karenanya, Bulma mengajak Goku untuk menghabiskan waktu mereka di sana. Akan tetapi, Goku yang melihat keberadaan Yamcha mengalihkan tujuannya dan berbelok untuk menemuinya. Setelah saling menyapa, Ulong mengatakan mengenai Bulma. Karena Goku tidak terlalu mengerti mengenai hal tersebut, Goku menyampaikan apa saja yang sebelumnya Bulma katakan. Mendengar itu, Yamcha sedikit menyesalinya. Namun, tidak membuatnya menyalahkan orang lain. Sekalipun Ulong berusaha memprovokasinya. Melihat usaha dari Yamcha, membuat Bulma sedikit senang dan memutuskan untuk menunjukkan dirinya, meski ia tidak mengakuinya secara langsung. Bulma juga mengajak Goku untuk segera bergegas ke taman wisata sebelumnya. Yamcha yang memahami keadaan tersebut, segera membujuk Ulong dan Puar untuk pergi bersama mereka. Sementara, Husky dan kedua bawahannya tengah berada di sana mengawasi pergerakan mereka. Sesaat, Goku sempat merasakan keberadaannya. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Jangan lupa beristirahat dan selamat malam.